Aku Coyote Peterson. Dan aku akan memasuki zona sengatan dengan pohon penyengat paling mengerikan kedua di Australia. Ini dia. 1, 2, 3. Jadi mengapa aku ingin disengat dengan sengaja oleh spesies tanaman ini? Nah, kita ingin cari tahu beberapa hal. Yang pertama, seberapa rentankah aku terhadap racun tanaman? Yang kedua, apakah sengatannya parah seperti yang kubaca? Dan yang ketiga, jika kamu tersentuh tanaman ini di alam liar, apa saja cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu meringankan rasa sakit dan menghilangkan jelatang dari lenganmu? Itulah yang mereka sebut dalam industri ini, tisu toilet iblis. Oke, apa kita naik terus supaya dapat yang lebih gede? Wah, itu banyak di sana, lihat. Astaga, lereng bukit ini benar-benar dipenuhi dengan ini. Itu semua adalah pohon penyengat raksasa di sana. Lebih gampang dapat tanaman penyengat daripada serangga penyengat. Kayaknya kita sudah dapat hasil panen yang kita inginkan sekarang. Tinggal cari daun yang pas, yang akan membuat lengan ini sangat menderita. Pohon di belakangku ini tidak dianggap sebagai raksasa. Ini masih muda. Tapi percaya atau enggak, spesies ini dapat tumbuh hingga hampir 100 kaki tingginya. Nah, seiring mereka tumbuh besar, duri-duri yang ada pada batang utama mereka atau yang ada di batang pohon mereka akan mulai berevolusi. Dan semua jelatang yang mengganggu hanya ada di batang dan daun itu sendiri. Seperti yang kalian lihat, daun ini punya lubang karena dimakan ulat. Kamu pikir pertahanan ini akan berevolusi untuk mengatasi hal seperti serangga yang akan memakan daun? Tapi sebenarnya racun ini hanya mempengaruhi mamalia. Oke, jadi ini daun yang akan aku pilih di sini. Dan tanaman, terima kasih sudah memberi kami 1 daun. Aku akan sangat berhati-hati, hampir seperti permainan operasi untuk memasukkan lenganku ke sini. Supaya aku tidak menabrak daun lainnya yang ada di sini. Aku akan potong tepat di pangkalnya. Oke. Ini dia. Pohon penyengat raksasa Australia. Kelihatan sangat sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu sengatannya, aku ingin memperlihatkan daun ini secara detail. Kami akan tunjukkan beberapa foto makro dari jelatang yang ada di bagian bawah daun. Ini dikenal sebagai trikoma. Dan trikoma secara khusus seperti duri kecil yang diisi dengan neurotoksin. Ilmuwan percaya bahwa neurotoksin ini sangat mirip dengan yang kamu temukan di siput kerucut, yaitu salah satu sengatan paling menyakitkan di kerajaan hewan laut. Nah, aku nggak pernah tersengat siput kerucut karena katanya kalau kamu tersengat siput kerucut, kamu akan dirawat di rumah sakit. Nah, cara kerja trikoma adalah seperti sebuah jarum dengan ujungnya yang sangat tajam dan bersifat hipodermik. Ujung tersebut akan patah setelah rambut kecil tersebut menyentuh kulit dan melepaskan racun yang menyebabkan iritasi hebat yang memicu reseptor rasa sakit. Dan yang benar-benar unik adalah para ilmuwan tidak tahu mengapa reseptor rasa sakit itu aktif dan juga bisa bertahan selama itu. Nah, trikoma itu terletak di bagian atas daun, tapi juga di bagian bawahnya dan juga di sepanjang batangnya. Oke. Aku pikir ini sudah waktunya untuk memulai. Yang gila dari ini adalah aku tidak akan bisa mencabut jelatang-jelatang ini. Mereka berukuran mikroskopis, terutama setelah mereka masuk ke dalam kulitmu dan seperti pecahan fiberglass, mereka akan masuk terus-menerus ke dalam. Rasa sakit akan muncul dalam hitungan detik dan akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Tapi kami punya metode yang pernah kubaca yang mungkin bisa mencabut beberapa jelatang itu dari lenganku. Tapi pertama-tama, kita harus masukkan jelatang ke dalam kulit. Aku Coyote Peterson, dan aku akan masuk zona rasa sakit dengan pohon penyengat raksasa Australia. Ini dia. 1, 2. Ini nggak perlu kupukulkan. Yang cukup aku lakukan adalah mengusap daun ini dengan perlahan di lengan bawah seperti ini. Dan aku akan disengat beberapa kali. Aduh bro. 3. Ya. Ini langsung terasa. Ya ampun. Itu terjadi seketika. Oke, ini bukan serangan yang lambat. Itu terjadi saat daun menyentuh kulitmu. Rasanya seperti ketika kamu makan permen Magic Pops. Permennya mulai meledak. Dan itu langsung terasa sakit. Ya ampun. Astaga, ini jadi makin buruk seiring berjalannya waktu. Oke, kamu bisa lihat semua bekas luka kecil itu terbentuk.
lenganku juga sudah mulai memerah. Ini rasanya seperti ubur-ubur, tapi di kerajaan tumbuhan. Dan jelatang kecil itu hampir seperti pneumatovora yang keluar dari tentakel ubur-ubur. Ingin aku gosok atau melakukan sesuatu. Tapi kalau aku lakukan itu, nanti jarumnya semakin dalam. Nah, penting untuk dicatat bahwa ini adalah tanaman sengat kedua yang paling menyakitkan di Australia. Tingkat teratas yang nomor 1 yang mereka sebut tanaman bunuh diri disebut jimpi-jimpi. Nah, kita pernah menempatkan semut peluru sebagai penyengat nomor 1 di kerajaan serangga. Dari sana lalu naik ke tawon raksasa, lalu tawon algojo. Jadi seharusnya sengatan tanaman ini seperti sebanding dengan tawon raksasa Jepang. Sejujurnya saat ini aku rasa sakitnya mulai terasa seperti memasukkan tanganku ke dalam kotak berisi penuh dengan tawon kuning. Aku secara terbuka sudah bilang kalau tangan di dalam kotak tawon kuning yang marah adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah aku alami. Tapi sejauh ini belum mengalahkan itu. Tapi kalau rasa sakitnya terus meningkat, seperti sekarang ini, aku akan mengalami 24 jam ke depan yang sangat menyakitkan. Baiklah, jadi kalau dipikir-pikir, aku hampir tidak menyentuh daun itu dengan lengan bawahku. Bayangkan jika kamu sedang mendaki di salah satu lereng yang curam ini dan kamu terpleset, jatuh, dan terguling menuruni bukit itu. Seperti Humpty Dumpty yang terguling-guling di antara tanaman ini. Bayangkan akan seberapa parah itu. Rasanya seperti seseorang telah mengambil lem tembak dan mengoleskan lemnya di bawah lenganku. Dan aku tidak bisa benar-benar membersihkan lem dari kulitku. Dan itu mulai menyebar. Aku bisa merasakan datang dalam gelombang-gelombang. Wom wom. Wom wom. Wom wom. Itu kecepatan rasa sakitnya. Dan para ilmuwan tidak begitu tahu kenapa neurotoksin ini bereaksi terhadap manusia, terhadap DNA mamalia seperti itu. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah membiarkannya meresap sedikit lebih lama, dan kemudian aku akan mencoba salah satu pengobatan yang aku lihat secara online, yaitu menggunakan strip lilin rambut untuk menghilangkan beberapa trikoma dari kulitku. Yang akan kulakukan adalah meletakkan lilin ini mulai dari belakang area menuju ke area jelatang. Seperti itu. Pelan-pelan. Rasanya nggak enak. Lalu kita pijat lilin ini. Nah, sedikit hawa panas itulah yang akan membantu lilin menempel pada kulit. Dan pada saat yang sama, semoga jelantang itu akan hilang sebanyak mungkin dari kulitku. Nah, jika kamu bisa membuat strip lilin lebih cepat dari 3 jam 30 menit yang aku lewati, itu akan menjadi lebih baik. Karena selalu ingat, ini akan terus bekerja ke dalam kulit. Oke, kurasa ini sudah cukup bagus. Kalian siap? Ini dia. Kelupas stripnya dengan kencang dan cepat. 1, 2, 3. Au! Wah, ini benar-benar sakit. Dan aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa ini jadi lebih baik. Jujur aja ini malah terasa lebih buruk. Aku mungkin bisa melihat beberapa yang sangat kecil. Seperti, aku bisa melihatnya. Ini nggak mungkin kelihatan di kamera. Tapi aku 100% bisa lihat kalau jelatangnya sudah dihilangkan. Dan aku bertanya-tanya, dari sudut ini gimana cara aku melihat jelatang sebelumnya? Dari sudut tertentu tidak terlihat ada jelatang yang tersisa. Tapi untuk amannya, aku akan pakai sisi lainnya dari strip lilin ini. Oke, kita usap seperti itu. Strip nomor 2 dilepas. 1, 2, 3. Semoga kali ini terlepas semua. Oh ya, ini sudah jelas. Kalau tercabut semua, ini fantastis. Mereka hanya terlihat seperti serat putih kecil. Pada dasarnya, ya itulah jelatang. Oke, baiklah. Kalau kamu berada dalam skenario terburuk ini, di mana kamu menemukan pohon penyengat raksasa, lalu kamu terkena jelatang di lenganmu, itulah tadi buktinya. Strip lilin akan membantu menghilangkan yang belum bekerja di bawah permukaan kulit. Sekarang aku tahu apa yang kalian pikirin. Kayori, apakah kamu akan menempatkan dirimu di zona sengatan dengan jimpi-jimpi? Iya, kami pasti akan merekamnya. Sejujurnya aku rasa ini tidak seburuk yang aku kira. Aku tahu kalian semua pengen lihat Kayori disengat tanaman paling menyakitkan di dunia. Dan kupikir episode itu benar-benar perlu. Oke, ini dia. Daun jimpi-jimpi. Oh, akhirnya malah bikin jadi lebih parah. Ini sangat buruk pada saat ini. Benar-benar buruk.
Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Aku akan menggoyangkan tanganku sedikit. Ini sakit banget.